penyertaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Kamu dia, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, bersama kita, Tuhan berserta kita. Kita nyatakan bersama-sama bahwa Ia agung, Ia perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang kembali kita bisa beribadah meskipun lewat online, karena kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, amin Bapak Ibu, Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kuasanya, amin. Mari kita akan memulai dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, pada waktu kami memuji menyembah Engkau, kami percaya Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan pujian, kami memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang mulia Tuhan, Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan mari yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan.
for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Sekali lagi, to God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Haleluya. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia. Oh, hey, haleluya. Oh, mulia namamu. Yes, Lord. Mari kita mau menyembah Dia pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau yang mulia, Kau yang mulia Tuhan. Terpujilah namamu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Oh, to God be the glory for the things He's done. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kami memiliki Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Tapi Kau juga Bapa kami yang sungguh amat baik. Kau memberikan kami panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi
kami kan setia Tuhan. Oh, ajar kami untuk setia Tuhan sampai pada akhirnya, sampai pada akhirnya Tuhan. Ajar kami setia Tuhan, mengikuti rencana, mengikuti panggilan-Mu. Oh, ajar kami setia Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur untuk panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Panggilan Tuhan yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Kau setia dan Kau nyatakan kesetiaan-Mu bagi kami. Kau mengajar kami setia dan kami percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau setia Tuhan, Kau setia Yesus. Kau nyatakan kesetiaan-Mu, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kurangkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Saudara, pada pagi hari ini saya kembali mengajak setiap saudara yang beribadah di rumah untuk kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Dan saudara boleh membagikan elemen perjamuan kudus untuk anggota keluarga saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk menyimak 2 ayat firman Tuhan dari Roma Fatsal yang kelima, ayat yang kelima dan yang keenam. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, 2 ayat ini begitu kaya. Dikatakan bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan, bukan karena kita senantiasa mendapatkan apa yang kita harapkan di dunia ini. Tetapi ayat ini mengatakan karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita, di mana kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mati buat kita orang durhaka sewaktu kita masih lemah. Saudara, Alkitab dengan gamblang mengatakan apa yang sesungguhnya yang menjadi keadaan manusia, keadaan saudara dan saya. Kita bukan orang-orang yang baik kemudian dibenarkan, tetapi kita adalah orang-orang durhaka. Itu yang firman Tuhan katakan.
Dan orang durhaka, orang yang lemah, kemudian mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat kita punya pengharapan akan hari depan. Kasih yang begitu luar biasa itu yang membuat kita di dalam keadaan apapun juga tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan kita bukan akan keadaan baik, tetapi pengharapan kita didasarkan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Mari saudara, kita mengangkat roti bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang dipecahkan buat kita. Setiap kali kita makan dari tubuh ini, kita mengingat akan tubuhnya yang dipecahkan buat kita. Mari kita makan bersama-sama mengakui tubuhnya yang sudah dipecahkan buat gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan perjanjian yang Tuhan buat dengan saudara dan saya, perjanjian yang baru, itu dimeteraikan oleh darahnya. Dan hari ini kita akan minum dari perjamuan yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus lewat anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Mari kita minum mengakui darah dari Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dengan sempurna dan memeteraikan kita untuk masuk dalam perjanjian yang baru. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa tubuh dan darah-Mu diberikan kepada kami. Tuhan, Engkau mati buat kami sewaktu kami masih berdosa. Dan Tuhan, kasih-Mu dicurahkan atas kehidupan kami. Dan kami disadarkan betapa besar kasih-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Tuhan, biar kasih itu yang mendorong kami tetap punya pengharapan. Apapun keadaan kami. Kami tahu Allah yang baik senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Selamat datang di Every Nation Surabaya. Gereja ini dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Every Nation Campus Surabaya kembali mengundang anak-anak muda untuk hadir di acara Youth Fellowship, masih dengan tema Stay Strong, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pukul 16.30 sore secara online melalui Zoom meeting. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan menguatkan Yosua untuk kuat di dalam menggenapi misi yang Tuhan berikan. Selanjutnya ada kabar gembira bagi kita semua, di mana Gereja Every Nation Surabaya kembali akan mengadakan ibadah secara on-site yang akan dimulai pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Dan untuk sementara hanya akan diadakan satu kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi. Saya ulangi sekali lagi saudara, kita kembali akan mengadakan ibadah on-site
mulai hari Minggu 3 Oktober 2021, satu kali ibadah pukul 10 pagi. Ada beberapa hal penting yang saudara perlu persiapkan jika berencana hadir di ibadah onsite ini. Yang pertama, silakan saudara mendaftar terlebih dahulu di aplikasi mobile Every Nation Surabaya, atau saudara juga bisa langsung mendaftar on the spot pada hari H di lokasi kita di mall. Yang kedua, saudara, berhubung lokasi gereja kita ada di dalam mall, maka saudara juga harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat untuk bisa memasuki area mall. Saudara, ibadah teens atau remaja juga kembali akan diadakan secara onsite mulai tanggal dan jam yang sama, yaitu Minggu 3 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Sama seperti ibadah dewasa, anak-anak remaja yang hendak hadir secara onsite juga harus mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Every Nation Surabaya dan juga telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Pengumuman terakhir, kita kembali akan mengadakan kelas Making Disciples Training, yaitu kelas bagi para pemimpin dan juga calon pemimpin life group yang akan diadakan secara online pada 2 kali hari Minggu, yaitu tanggal 3 Oktober dan 17 Oktober 2021, pukul 2 siang sampai 5 sore. Kami mendorong setiap pemimpin life group yang pernah ikut kelas ini untuk mengikuti kembali, untuk bisa disegarkan tentang apa itu pemuritan dan juga tentang bagaimana kita memimpin kelompok kecil. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama. Dan saat ini kami juga rindu membawa persembahan kami. Kami rindu membawa persembahan dengan pengertian bahwa Kau telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kami. Itulah kenapa kami rindu memberkati Engkau. Kami rindu membawa persembahan kami, karena kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan hanya bagi Engkau. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Selamat pagi Jemaat Every Nation. Pada pagi hari ini kita masih beribadah secara online. Kita berdoa dalam waktu yang tidak lama lagi sebagai gereja kita akan boleh kembali berkumpul bersama-sama. Kita doakan keadaan semakin baik dan kita diizinkan untuk kembali bersekutu bersama-sama sebagai keluarga rohani di Landmark. Saudara, hari ini khotbah saya berikan judul A Soldier, an Athlete, and a Farmer. Seorang serdadu, seorang atlet, dan seorang petani. Nah saudara, hari ini kita masih melanjutkan seri kita Remain Faithful. Satu seri yang kita sama-sama belajar dari 2 Timotius. Surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang pada saat itu menggembalakan gereja di Efesus. Apa yang dialami oleh Timotius bukan perkara yang mudah karena dia masih muda dan berada di kota yang besar, pengaruh yang begitu duniawi dari sekelilingnya, ya. Dan dia sepertinya berada sendirian, ya, di tempat di mana dia perlu orang-orang yang lain untuk menguatkan dia, terutama mentornya, yaitu Paulus. Dan Paulus di penjara Roma, di penjara bawah tanah menjelang akhir hidupnya, bertulis surat, dan ini adalah surat yang terakhir sebelum Rasul Paulus akhirnya dieksekusi oleh Kaisar Nero. Dan nasihat-nasihat ini begitu penting untuk kita juga pada hari-hari ini yang mungkin juga mengalami masa-masa sulit, masa-masa di tengah-tengah pandemi. Orang mengatakan ini adalah masa yang begitu menekan mereka, menekan kita, bahkan orang-orang percaya. Nah, saya ingin memulai dengan membaca di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saudara, minggu yang lalu kita belajar bagaimana Rasul Paulus mendorong Timotius untuk mengobarkan kembali apa yang ada di dalam dia. Gift atau karunia yang Tuhan sudah berikan itu perlu dikobarkan. Dan Rasul Paulus memberikan dorongan kepada Timotius anak rohaninya bahwa dia tidak diberikan roh oleh Tuhan, yaitu roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Dan hari ini kita akan melanjutkan di 2 Timotius pasal yang kedua. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Nah saudara, saya ingin sedikit bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia ini adalah topik yang kadang-kadang kalau kita bicara dengan orang Kristen, sepertinya setiap orang Kristen tahu, tetapi tidak semua punya pandangan yang sama tentang kasih karunia. Yang pertama, ayat ini mengatakan jadilah kuat oleh kasih karunia. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar orang-orang di dunia, bukan hanya orang percaya yang mengatakan be strong, jadilah kuat. Nah, apakah sama buat kita orang percaya yang mengatakan jadilah kuat dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di dunia, yang tidak mengenal Tuhan tetapi juga memberikan nasihat yang sama, be strong, jadilah kuat. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, anak rohaninya yang mengalami kelemahan. Dia katakan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Perbedaannya menjadi kuat saja dan menjadi kuat oleh kasih karunia adalah sumber kekuatan itu. Nah saudara, orang di dunia perlu untuk jadi kuat dengan apa yang ada pada dirinya. Orang percaya perlu menjadi kuat dengan apa yang Tuhan berikan di dalam dirinya, yaitu kasih karunia. Kalau kasih karunia itu adalah kuasa yang bukan karena kehebatan kita, tetapi diberikan oleh Tuhan. Jadi kasih karunia itu pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang tidak layak kita terima. Maka hasil daripada kasih karunia, yaitu be strong tadi, menjadi kuat,
itu akan membawa kemuliaan yang juga diberikan kepada Tuhan. Saya ingin mengulangi. Kalau kita mengerjakan kekuatan itu di dalam diri kita dan itu berasal dari diri kita sendiri, seperti yang dunia juga anjurkan, dorong kita untuk lakukan di masa-masa sulit. Hey, be strong. Maka kalau kita jadi kuat, maka kita bisa bermegah. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita menjadi kuat karena kasih karunia yang diberikan kepada kita, dan itu bukan hasil pekerjaan kita, maka kemuliaan yang dihasilkan itu juga kita berikan kepada Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa kasih karunia yang diberikan di dalam kita itu tidak membuat kita menjadi robot yang akhirnya dikendalikan oleh kasih karunia, tetapi kita dimampukan dengan setiap keunikan kita masing-masing. Di kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang 13 dikatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, Tuhan atau kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing dan memberikan dorongan kepada kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Didorong untuk melakukan, bukan diambil alih, saudara. Jadi kita tetap punya kehidupan kita, tetapi kasih karunia yang tinggal di dalam kita memberikan kemauan dan dorongan supaya kita mampu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Dan nasihat selanjutnya, ini yang perlu dilakukan oleh Timotius dengan menjadi kuat oleh kasih karunia Tuhan. Di ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata Rasul Paulus, di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Rasul Paulus memulai dengan mengatakan kepada Timotius, jangan engkau kerja sendiri. Engkau capek, engkau merasa lonely. Tapi apa yang kau dengar daripadaku? Ya, yang padaku di sini adalah Paulus. Jadi Rasul Paulus mengatakan, hey Timotius, apa yang engkau dengar, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku mementor engkau, aku berikan hidupku buat engkau Timotius, sekarang engkau lakukan yang sama. Percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan kemudian dikatakan yang juga cakap mengajar orang lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan, dari aku kepada engkau Timotius, dan di Efesus engkau mencari orang yang dapat dipercaya. Berikan hidupmu kepada mereka. Dan mereka melihat contoh yang kau berikan itu akan juga mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Saya berharap jemaat, saudara mengingat ayat ini. Ini yang kita percaya di dalam gereja ini. Bahwa Injil tidak berhenti di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara dengar, saudara percayakan kepada apa yang orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Itu cara pemuritan bermultiplikasi dalam kehidupan orang-orang lain. Dan itu adalah nasihat Rasul Paulus di akhir hidupnya kepada Timotius. Dan setelah itu, dia atau Rasul Paulus memberikan metafor atau gambaran tentang kehidupan Kristen. Gambarannya ada 3, saudara. Sebagai prajurit atau serjadu, sebagai olahragawan, atlet, dan kemudian sebagai petani. Dan kita akan melihat bersama-sama metafor yang diberikan oleh Rasul Paulus sebagai gambaran kehidupan Kristen. Nah saudara perlu mengerti untuk tidak menjadikan ini menjadi satu-satunya gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab mencatat banyak gambaran yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita punya Bapa yang baik di surga. Dan kita adalah anak-anaknya. Jadi hubungan kita seperti anak dan bapa. Ya, Tuhan Yesus mengatakan
engkau adalah sahabat-sahabatku, ya. Jadi kita punya hubungan kedekatan dengan Tuhan yang digambarkan sebagai sahabat. Tuhan Yesus juga mengatakan tentang mempelai laki-laki dan mempelai wanita, di mana mempelai wanita adalah gerejanya. Kita, saudara, adalah mempelainya dalam kedekatan dan intimasi, ya, yang Tuhan mau. Hubungan yang begitu dalam. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai mempelai laki-laki Tuhan Yesus, dan kita gerejanya sebagai mempelai wanita. Tetapi di Alkitab juga ada gambaran di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada hamba yang lebih dari tuannya, yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Di Yohanes pasal 15 Tuhan juga bicara tentang hubungannya dengan kita. Dia adalah pokok dan kita adalah carangnya. Jadi dengan kata lain, begitu banyak gambaran yang dipakai oleh Alkitab untuk menunjukkan hubungan itu. Kalau kita hanya memakai satu metafor atau satu gambaran saja dan berusaha untuk menyimpulkan hubungan, kita bisa jatuh ke dalam satu ekstrim, saudara. Ya, ada orang yang mengatakan kita ini kan carangnya, gitu ya. Dan Tuhan Yesus itu pokok. Carang itu berbuah karena menempel pada pokok. Dan carang itu tidak melakukan apa-apa. Yang penting nempel, dia pasti berbuah. Apakah benar itu yang dimaksud oleh Yohanes pasal 15 dengan mengatakan menempel kepada pokok? Kalau kita melihat metafor yang lain, maka kita akan melihat gambaran yang lebih utuh dari apa yang menjadi hubungan antara Tuhan dengan kita sebagai gerejanya. Dan kali ini Rasul Paulus memakai 3 metafor atau gambaran ini untuk menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Yang pertama kita membaca di ayat yang ketiga. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, saudara, kita diumpamakan sebagai prajurit, tentu Kristus Yesus adalah panglima kita, ya. Itu metafornya di sini. Di ayat yang keempat dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kata kunci yang Rasul Paulus mau tekankan kepada Timotius adalah ikutlah menderita. Saudara, menjadi prajurit itu tidak mudah, saudara. Dan ingat, saudara, Rasul Paulus berbicara dalam konteks apa yang dia lihat sebagai warga negara Romawi. Prajurit Roma itu dedikasinya luar biasa. Kalau saudara pernah menonton film Gladiator, nah itu menggambarkan kesetiaan dan keuletan seorang panglima yang bernama Maximus kepada Caesar, kepada Kaisar. Ya, saudara kalau pernah menonton film itu, ada satu percakapan yang terjadi antara Caesar dengan Maximus. Dan Caesar bertanya, ya, Caesar yang digambarkan sudah tua, saudara, dan begitu mengasihi Maximus. Dia tanya begini kepada Maximus, berapa lama engkau sudah meninggalkan rumahmu, istrimu? Dan kemudian Maximus menjawab, 2 tahun 246 hari dan pagi ini. Apa yang dia lakukan untuk Roma? Apa yang dia lakukan untuk Kaisar Roma? Membuat dia rela untuk meninggalkan rumahnya, keluarganya, untuk menjadi seorang prajurit Romawi yang setia. Jadi, Paulus ingin memberikan dorongan kepada Timotius bahwa kalau engkau menjadi kuat di dalam kasih karunia, maka engkau akan menjadi prajurit Kristus yang baik, yang mau untuk menderita. Karena saudara, pada waktu tentara Romawi menyerang atau berekspansi, mereka tidak tinggal di hotel, saudara. Mereka tidak tinggal di resort, tapi mereka tinggal di hutan-hutan dan mereka siap untuk menderita. Kehidupan kekristenan digambarkan sebagai seorang prajurit
yang rela untuk menderita. Dan saya ingin melanjutkan saudara, di ayat yang kelima dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, metafor yang dipakai adalah olahragawan. Olahragawan itu berlatih, saudara. Olahragawan itu perlu disiplin kalau dia mau jadi juara. Ya, di zaman Paulus juga melihat olahragawan pada zaman Roma yang berlatih kuat untuk dapatkan mahkota. Dan olahragawan digambarkan menjadi sebagai seorang yang bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bukan sekenanya, bukan semaunya. Kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikuatkan oleh kasih karunia, bukan sembarangan, bukan semaunya. Ya, saudara, seringkali kalau kita tidak punya gambaran yang lengkap tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita hanya mengambil satu sisi dari kehidupan kekristenan, kita berpikir kalau kita menjadi kuat dalam kasih karunia, kita jadi sembrono, kita jadi sembarangan. Saudara, kalau seorang olahragawan sejati mau mendapatkan mahkota, maka dia atur semuanya, saudara. Gisinya diatur, jam latihannya diatur, dan pada waktu dia bermain, bertanding, dia mengikuti peraturan. Saudara, bayangkan kalau saudara mengikuti satu pertandingan olahraga. Saya ambil contoh pertandingan sepak bola, di mana pemainnya yang hebat tapi tidak ngikut peraturan. Semua bermain semau sendiri. Chaos, saudara. Ya, tidak ada ukuran waktu, ya. Dan tidak ada offside, semuanya boleh, ya, tackling dengan cara apapun diperbolehkan. Maka itu tidak akan menjadi pertandingan sepak bola. Saudara akan malas menontonnya. Olahragawan yang baik dapatkan mahkota sebagai juara kalau dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kehidupan kekristenan digambarkan sebagai seorang atlet yang berjuang bukan untuk dapatkan keselamatan, saudara. Keselamatan kita dijamin karena kita percaya apa yang Yesus lakukan. Tapi kita menjaga kehidupan kita yang digambarkan sebagai olahragawan, supaya satu kali kelak Tuhan akan memberikan mahkota pada waktu kita kembali ke rumah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita digambarkan sebagai seorang petani. Ya, sebagai seorang petani di ayat yang ke-6 dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Gambaran yang diberikan di ayat yang ke-6 ini adalah petani adalah orang yang bekerja keras. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan di mana kita bekerja keras bukan untuk menerima keselamatan, tetapi karena kita diselamatkan. Dan anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita membuat kita bekerja keras seperti seorang petani. Saudara, petani tahu kalau dia tidak menabur, dia tidak akan menuai. Semua petani mengerti hal itu. Tetapi kadang-kadang sebagai orang percaya, kita berpikir tanpa kita menabur, kita akan menuai. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, Timotius, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan dan kasih karunia bekerja dengan kuat dalam hidupmu sehingga engkau menjadi kuat, contoh para prajurit, contoh para atlet, contoh para petani, bagaimana mereka hidup. Dan di ayat yang ke-7, saudara, Rasul Paulus mengatakan ini, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Perhatikan, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, think over. Pikirkan baik-baik apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Pikirkan baik-baik, Tuhan akan berikan pengertian. Dan ini menjadi kunci, saudara. Kalau saudara mau mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, saudara membaca Alkitab, saudara.
seringkali kita baca asal. Dan kita merasa begini, kok bisa ya ada orang tertentu bisa dapatkan pengertian yang seperti itu yang saya nggak pernah dapatkan. Saudara, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang pilih kasih, saudara. Tetapi ada prinsip sebagai orang percaya yang kita harus pelajari. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, bahkan apa yang dia tulis dalam suratnya. Rasul Paulus bilang begini, perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan berikan pengertian. Jadi bagian kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Pertanyaan saya kepada saudara hari ini adalah, apakah sungguh kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan? Supaya Tuhan memberikan pengertian di dalam segala perkara. Saudara, kita butuh pengertian dari Tuhan untuk masalah keluarga kita, usaha kita, ya, bisnis kita, pekerjaan kita, kesibukan kita, area-area dalam hidup kita, pelayanan kita. Tuhan katakan, perhatikan apa yang aku katakan, dan kemudian engkau akan menerima pengertian. Ya, jadi apa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, perhatikan itu. Nanti Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian buat saudara dalam segala sesuatu. Dan kemudian di ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan begini, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Dia kembali menunjukkan bahwa ada harganya untuk memberitakan Injil. Keselamatan yang saudara dan saya terima cuma-cuma, tetapi harga yang Tuhan Yesus bayar untuk mati di atas kayu salib adalah harga yang paling mahal. Saudara, diberikan cuma-cuma, tetapi untuk mendapatkan yang cuma-cuma, harga yang Tuhan Yesus berikan adalah harga yang mahal. Rasul Paulus kembali mengatakan bahwa Injil, berita baik yang dia beritakan itu cuma-cuma. Tetapi harga yang dia bayar untuk memberitakan Injil itu membuat dia harus menderita. Dalam konteks ini saudara, kalau saudara membaca 2 Timotius, dia bukan sekedar berada di penjara bawah tanah yang ada di Roma, yang sangat-sangat sulit, yang sangat-sangat tidak nyaman. Tetapi dia juga ditinggalkan oleh banyak orang yang melayani awalnya bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dan itu yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Timotius, kalau engkau mau setia mengabarkan Injil, ada penderitaan. Tetapi dia katakan begini, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara, hidup saudara pada masa-masa ini sepertinya saudara dibatasi oleh banyak perkara. Tapi saudara, kita perlu memegang apa yang Rasul Paulus katakan. Kita bisa seperti terbelenggu. Firman Allah tidak pernah terbelenggu. Rasul Paulus di dalam penjara, dia sadar bahwa secara fisik dia bisa dibatasi, tetapi kebenaran firman Tuhan yang dia tuliskan, yang dia sampaikan tidak pernah terbelenggu. Di ayat yang 10 dia katakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah saudara, ini tujuan Rasul Paulus. Dia rela menderita, dia bahkan sampai ke Roma dan mengalami masa-masa yang sulit, ditinggalkan oleh orang-orang yang sepelayanan yang akhirnya tidak sependeritaan. Saudara, penderitaan akan membuat kita melihat bahwa tidak semua orang mau bayar harganya. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan dalam kapasitas kita masing-masing. Dan untuk kita masuk dalam panggilan kita, ada harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus bayar harganya untuk mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan kita diberikan kasih karunia. Sehingga tadi kita memulai dengan dorongan Rasul Paulus yang mengatakan, be strong in the grace of God. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus. Dan kenapa kita perlu kuat?
karena kita perlu jadi berkat. Jadi kekuatan kita, kekuatan yang Rasul Paulus dorong untuk dimiliki oleh Timotius, supaya dia boleh menjadi prajurit yang baik. Seperti Maximus yang mengabdi kepada Caesar. Seperti Usain Bolt yang berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Dia memecahkan banyak rekor dunia, saudara. Dia tidak serampangan, dia tidak sembarangan. Seperti petani yang rindu untuk menghasilkan tuaian yang besar. Demikian juga kita. Kita tidak serampangan sembarangan menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Rasul Paulus memberikan konklusi di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Aku terbelenggu, firman Allah tidak terbelenggu. Aku sabar menanggung semuanya ini supaya orang-orang diselamatkan. Dan itu yang dia dorong untuk supaya Timotius anak rohaninya juga lakukan dalam kehidupannya. Dan itu menjadi dorongan buat saudara dan saya yang saat-saat ini mungkin mengalami masa-masa yang sulit. Kalau kita menderita sebagai orang percaya, maka kita adalah orang percaya yang normal. Kalau kita melayani dan kemudian ada orang-orang yang akhirnya merasa aduh capek dan kemudian berhenti, dan kita perlu untuk menguatkan diri kita di hadapan Tuhan, itu pun normal karena Rasul Paulus mengalaminya. Dan kemudian dia juga mengingatkan kepada Timotius yang mengalaminya di Efesus. Saudara, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam hidup saudara dan saya, Dia sanggup untuk menyelesaikannya. Tapi untuk menyelesaikan pertandingan itu perlu respon dari saudara dan saya. Karena kita bukan diciptakan sebagai robot, tapi kita diciptakan untuk berpartner dengan kasih karunia Tuhan untuk menyelesaikan pertandingan kita masing-masing dengan baik. Di dalam pertandingan ini, Rasul Paulus tidak pernah mengatakan tentang berlomba terhadap saudara seimanmu yang lain. Saudara, kita tidak berlomba satu terhadap yang lain, tapi kita berlomba dalam perlombaan yang sudah diwajibkan buat kita. Setiap kita punya perlombaan masing-masing, saudara. Dan garis akhir kita juga berbeda. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan menyelesaikan pertandingan ini. Tetapi biar sikap kita adalah aku akan mengakhirinya dengan baik. Dan sebagai petani, kehidupanku berbuah karena aku menanam. Dan Tuhan yang akhirnya memberikan pertumbuhan. Saudara, setiap kita punya tanggung jawab dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu ada karena harga yang mahal yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa keselamatan yang Kau berikan buat kami harganya luar biasa mahal. Kami menerima cuma-cuma, tetapi tidak membuat keselamatan itu jadi murahan. Dan kami tahu Tuhan, kami dipanggil. Mungkin kami tidak dipanggil untuk berkhotbah seperti Paulus, bahkan tidak memimpin jemaat seperti Timotius. Tetapi kami mendapatkan gambaran bahwa kehidupan orang percaya digambarkan seperti prajurit yang menyenangkan komandannya. Seperti seorang olahragawan yang menyelesaikan pertandingan dengan baik dan mengikuti peraturan yang ada. Dan seperti seorang petani yang bekerja keras yang akan menikmati hasilnya. Tuhan, biar setiap kami boleh menjadi kuat di dalam kasih karunia. Bukan sekedar kuat karena usaha kami. Tapi kami tahu kasih karunia dari Tuhan Yesus melimpah atas kehidupan kami, anak-anak-Mu. Mari setiap saudara angkat kedua tangan saudara, siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan,
Engkau dipanggil untuk menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau punya panggilan yang dahsyat. Dan tidak ada orang lain selain engkau yang sanggup untuk menggenapi panggilan yang Tuhan panggil dalam hidupmu. Karena panggilanmu unik. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati engkau. Keluar masukmu diberkati, di dalam keadaan yang sulit engkau diberkati. Supaya kehidupanmu boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.